Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2 Maret 2017 telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar dan menetapkan 111 diantaranya sebagai pulau-pulau kecil terluar. It's like paradise. Pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan tinggi. Terumbu karang yang masih alami. Namun, 111 pulau ini memiliki ancaman. Pulau-pulau kecil terluar, isu pertama, pemanfaatan ruang laut. Hampir semua resort, belum memiliki izin dan rekomendasi dari KKP. Kegiatan penghentian sementara pemanfaatan pulau dan perairan sekitarnya yang diduga merusak ekosistem terumbu karang. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkatkan tindakan tegas terhadap illegal fishing dan destructive fishing. Berupaya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Silakan duduk rekan-rekan. Pagi hari ini sesuai jadwal kita melaksanakan pengawasan di wilayah pulau terluar, yaitu di Pulau Maratua. Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan kali ini memiliki isu penting tentang pulau-pulau terluar, salah satunya isu pemanfaatan ruang laut. Pemanfaatan ruang laut, baik dilakukan oleh penanaman modal asing atau pelaku usaha dari luar maupun dari penanaman modal dalam negeri atau pelaku usaha dalam negeri. Itu banyak juga terjadi atau dilakukan di wilayah Pulau Maratua. Apalagi Maratua itu merupakan wilayah yang sangat strategis, makanya Maratua masuk kawasan strategis nasional tertentu, KSNT, sebagaimana Kepres nomor 6 tahun 2017. Dan kegiatan pemanfaatan ini harus memiliki perizinan dasar, yaitu PKKP-REL. Yang kedua harus memiliki terkait dengan wisata tirta lainnya dan juga pemanfaatan pulau kecil terluar. Rio, selaku Kepala Stasiun PSDKP Tarakan menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan akan mencakup pengawasan darat dan pengawasan laut. Nanti untuk Pak Umar, saya minta untuk fokus melakukan pemeriksaan terhadap terumbu karang. Kemudian nanti Ibu Kasma di bawah koordinasi Pak Haris untuk melakukan pemeriksaan di Virgin, kemudian di Yang dilakukan sama PSDKP Tarakan, perencanaannya awalnya itu memeriksa beberapa resort terkait dengan jasa kelautannya. Yang kita periksa itu antara lain ada 5 resort, yang 4 resort itu adalah pemilik asing, penanam modal asing, bukan pemilik, penanaman modal asing. Kemudian yang 1 resort itu adalah penanaman modal dalam negeri. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Sekali lagi, slogan kita PSDKP Pantang Tercelah itu harus dijunjung tinggi. PSDKP Pantang Tercelah. Pulau-pulau kecil itu sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil adalah pulau yang ukurannya kurang atau maksimal sama dengan 2000 km persegi. Tujuan utama, jadi setiap pembangunan PPKT harus mengarah terhadap 3 tujuan itu. Yang pertama terkait dengan pertahanan dan kedaulatan. Yang kedua terkait dengan pelestarian lingkungan, supaya pulau-pulau kecil ini jangan hilang gitu, ya, jangan rusak. Yang ketiga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pulau Maratua,
Salah satu gugusan Kepulauan Derawan di kawasan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan surga tersembunyi yang menawarkan keindahan alam dan budaya yang memukau. Pulau Maratua termasuk sebagai pulau-pulau kecil terluar, sehingga pulau ini termasuk dalam kawasan strategis nasional tertentu atau KSNT. Kenapa PKT disebut kawasan strategis nasional tertentu? Karena itu terkait dengan kedaulatan. Itu terkait dengan kedaulatan negara di sana, ya itu yang dinamakan dengan kawasan strategis nasional tertentu khusus PPKT. Karena di situ kenapa kedaulatan? Karena di situ kan titik terluar kita. Ya, titik terluar kita, sehingga kalau titik terluar kita itu hilang, berarti kan batas wilayah kita kan akan berubah gitu ya. Para Polsus PWP 3K telah memulai operasi pengawasan ke resort yang menggunakan penanaman modal asing atau PMA. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun PSDKP Tarakan. Resort dengan inisial VC adalah sebuah resort yang berada di satu pulau kecil dengan harga kamar kurang lebih 6 juta per malam dan memiliki kolam renang di pulau. Resort ini dikelola oleh manajer berwarga negara Swiss. As I say, I'm the manager to run with the guest here. As you probably are aware of the Indonesian law, a company needs an Indonesian like a director. And he is the one in charge for all the documents, the financial things. Is he Indonesian? Yes, he's Indonesian. It's Pak Yusnadi, who he was already in contact to get all the paperwork, and he's in Berau. Oh, he's in Berau. Yeah, he's in Berau. He's our director. If you look in the papers, it's his name stated. Me, I'm not stated there because I'm just here to manage with the guests. Pihak manajemen banyak yang mengaku tidak memegang dokumen perizinan berusaha pada saat didatangi oleh petugas. Saya mengamati dari hasil pemeriksaan tadi ada kecenderungan oknum atau pelaku usaha ini yang kita periksa, khususnya PMA tadi itu agak sedikit menyepelekan terkait ketentuan karena mungkin mereka itu beralasan selalu ada tim legal yang mengurus, sehingga di lokasi tersebut tidak ada dokumen yang tersedia. Padahal 3 hari jauh sebelum kami melakukan pemeriksaan, 3 hari sebelumnya kami telah menyampaikan surat pemberitahuan, karena SOP-nya seperti itu. Para Polsus melanjutkan pengawasan terhadap beberapa resort dan mendapati hal yang sama, yakni tidak memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha. Pulau Lunukan sini. Dokumennya kalau bisa disatukan semua itu Pak, paspornya di stop. Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pulau kecil dan kegiatan wisata tirta. Tentunya dalam kegiatan pemeriksaan ini kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Para Polsus PWP 3K tetap menggunakan etika sopan santun dalam pengawasan. Dari stasiun PSDKP Tarakan, seperti surat pemberitahuan kami sebelumnya, Bapak mohon izin kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian perizinan, pemenuhan perizinan berusaha atas resort Bapak. Berkenan Pak ya? Siap, terima kasih. Baik, makasih Pak. Izin masuk Pak. Untuk yang kami minta kemarin itu untuk Wisata. Ya betul, perizinan wisata tirtanya, karena juga ini PMA, penanaman modal asing Bapak. Kita akan melakukan pengecekan untuk wisata pemanfaatan pulau kecil. Pulau kecil rasanya belum, tapi kita sudah ajukan ini karena ya. Nah untuk wisata tirtanya sudah terpenuhi Pak? Wisata kita lagi diurus kan? Sudah diujikan. Oh sama. Lagi diurus. Jadi untuk resort-resort di Maratua itu harus memiliki setidaknya ada 3 izin dasar, yaitu PKKPRL-nya harus ada,
kemudian itu izin wisata tirtanya juga harus ada, kemudian izin pemanfaatan pulaunya juga harus ada. Memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, Maratua menawarkan nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga diminati pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis hospitality dan jasa wisata. Data KKP menunjukkan sebagian besar resort di Maratua merupakan penanaman modal asing atau PMA. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan ini, Bapak dikategorikan masih belum memenuhi ketentuan perizinan untuk wisata tirta dan juga untuk pemanfaatan pulau kecil terluar. Selanjutnya, Umar bersama seorang dive master Maratua, Asman, mereka akan melakukan pengawasan bawah laut sesuai dengan perintah Kepala Stasiun BSDKP Tarakan. Yang nanti kita ngecek selain terumbu karang, ada schooling barakuda, apakah posisi-posisinya di sini masih banyak, Pak? Untuk barakuda untuk sekarang masih ada. Masih ada, Pak ya? Masih ada, masih bisa lah kita jumpa. Terkenal di Maratua adalah terumbu karangnya. Jadi memang untuk tipe-tipe terumbu karang di Maratua itu ada beberapa. Yang pertama dia tipenya dia sloop, lalu baru ada namanya juga dia reflet. Nah, kalau untuk refletnya itu dia di bagian tubir, selanjutnya untuk yang sloop-sloop itu di bagian lebih dalam lagi. Nah, terkait untuk jenis-jenis karangnya itu dia untuk kondisinya dia sampai saat ini itu cukup baik kondisi di beberapa titik di Maratua. Untuk jenisnya itu bagi dua, jadi hard coral sama soft coral. Jadi memang komposisinya 60% itu adalah hard coral dan soft coralnya ada di 6%. Asman sebagai dive master sekaligus warga lokal Maratua sangat menjaga kelestarian ekosistem laut Pulau Maratua. Kita selalu memberitahukan ke tamu untuk jangan buang sampah ke laut ataupun plastik atau menginjak karang atau membuang barang-barang pecah di dalam air. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Umar, tak disangka rupanya ditemukan beberapa titik yang ditemukan terumbu karang rusak. Kemarin sempat kami melakukan pengecekan di terumbu karang, memang ada beberapa terumbu karang yang rusak. Mungkin akibat penangkapan dengan cara destructive fishing. Hal ini harus segera disampaikan kepada kepala stasiun untuk mencari solusi bersama. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Masih semangat? Umar melaporkan hasil pengawasan yang ia lakukan dan menyampaikan temuan terumbu karang yang rusak di beberapa titik. Kasma turut melaporkan hasil pengawasan darat yang telah dilakukan siang tadi. Maratua Island Diving atau Blue Dive itu juga sama Bapak, itu PMA dan tidak memiliki perizinan berusaha wisata tirta dan pemanfaatan pulau kecil. Kalau saya terima dari informasi tadi, Rio memerintah untuk segera menindak pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan berusaha. Perizinan berusaha berperan penting sebagai kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri, kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri ada 3 PP yang harus kita kawal.
Pertama PP 5 terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan. Kemudian PP 21 terkait dengan penataan ruang. Kemudian PP 27 tentang kebijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Banyak orang yang belum paham bahwa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar, kita harus mempertahankan pulau-pulau kecil terluar itu sebagai basic daripada pertahanan kita. Kita di sektor kelautan tentunya di PPKT itu sendiri, kita dari aspek pengelolaannya, dari aspek pengawasannya, kita tentu harus menjaga kelestarian sumber daya pesisir pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, itu kita jaga jangan sampai ada kegiatan yang merusak ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk tahun 2024 telah 9 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang kami PSDKP lakukan penindakan. Pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silahkan. Bentar, ownernya mana? Dan ada 3 di antara 9 ini kami melakukan pemasangan pelang penghentian sementara. Ada gak setidaknya untuk kelonggaran dan solusinya biar pelang ini gak dipasang sementara? Karena kan selama operasionalnya juga ketika pelang ini dipasang nanti mempengaruhi dengan pandangan tamu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada solusinya yang jangka pendek bisa ditawarkan ke pihak resort dan sebagainya. Tindakan tegas sebagaimana arahan pimpinan kami, Direktur Jenderal PSDKP, itu setiap pelaku usaha yang bandel atau tidak ada niat untuk melakukan pemenuhan perizinan berusaha itu ditindak tegas. Dengan terpasangnya pelang penyegelan di resort ini, menandakan tidak diperbolehkan adanya aktivitas di resort tersebut hingga pelaku usaha melengkapi dokumen perizinan. Dan kita tidak bisa untuk meng-cut tersebut atau memblok semua tamu yang udah reservasi, itu kendala besar kami. Mau nggak mau, kita harus bayar denda tersebut. Pulau Maratua sangat dicintai wisatawan mancanegara. Tak sedikit dari mereka yang sudah berkunjung lebih dari 1 kali. The second time. It's a long journey, but it's not that difficult. But ours not so far away, and once you're here, it's like paradise. You take your watch off. There's the sea, the sun, the tides, and there's snorkeling and diving. It's incredible. Jadi karena menariknya PPKT ini, karena potensinya yang bagus seperti Maratua, malah memang pelaku usaha itu nggak bisa menahan diri gitu. Jadi pokoknya bangun dulu lah, nanti terkait sanksi, denda dan sebagainya nanti kita pikirkan. Nah itu terjadi di Maratua. Maratua itu hampir semua resort, ya hampir semua belum memiliki izin dan rekomendasi dari KKP. Dan kita sudah lakukan sosialisasi sebenarnya. Sekarang PSDKP sedang melakukan full bucket kan, setelah kita sosialisasi bahwa Wadi ini sedang melakukan pendataan full bucket, ya, supaya mereka mengurus perizinan untuk PMA, izin KKP dan rekomendasi untuk penanaman modal dalam negeri. Jadi itu keterlanjuran di sana banyak. Karena menarik, ya udah investasi aja dulu gitu. Nah, tapi itu ke depan nggak boleh lagi terjadi. Memang ada pembuatan kolam yang diduga mengambil material berupa karang dan pasir yang ada di sekitar perairan ini. Ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perairan di sekitarnya. Strategi kita pertama adalah kita harus sering ya melaksanakan koordinasi lintas kementerian lembaga, ya kan. Pengawasan terpadu itu penting, ya kan. Kemudian mengoptimalkan
aparat Polsus PWP3K yang ada di UPT ya untuk melaksanakan kegiatan atau patroli ya untuk bisa memantau keberadaan daripada pulau-pulau itu. Nah, ini tentunya kita harus berkoordinasi lagi dengan Kementerian Pertahanan tentunya, ya kan, supaya semua aspek pelaksanaan kegiatan yang ada di pulau-pulau kecil terluar itu bisa teratasi. Karena tidak semua pulau-pulau kecil terluar ya itu memiliki penduduk. Ada juga pulau-pulau kecil terluar yang tidak memiliki penduduk. Nah, ini tentunya membutuhkan semacam strategi yang harus benar-benar kita siapkan dengan matang. Nah, terkait dengan pulau-pulau kecil terluar seperti tadi yang disentil masalah Maratua, karena dia berhadapan langsung dengan negara tetangga, ini kita harus ketat untuk penjagaannya. Pemerintah terus berupaya menjaga kedaulatan Indonesia dengan mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar pertama kali melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Jadi untuk mengelola suatu pulau itu kan kita landasan kita regulasi. Jadi sekarang kita lagi proses revisi Perpres 78 tahun 2005 ya. Kita lagi revisi di kemana? Kenapa? Karena kita menganggap Perpres 78 tahun 2005 itu ada beberapa yang harus kita perbaiki atau kita sempurnakan. Artinya setiap PPK itu harus terukur kemajuan pembangunannya dari aspek kedaulatan, dari aspek pelestarian lingkungan, dan dari aspek kesejahteraan masyarakat. Jadi ada indikator-indikatornya, kita nilai nih PPKT ini semua. Nah, sehingga di situ nanti masing-masing PPKT itu ada rencana aksi. Ya, kalau sudah dinilai ada rencana aksi. Bagaimana misalnya Maratua statusnya sekarang tertinggal atau berkembang, statusnya menjadi maju. Apa yang harus dilakukan? Peran kementerian siapa? Karena ini kan pusat nih. Misalnya dia supaya maju harus bagus perhubungannya, harus bagus telekomunikasinya, harus bagus pendidikannya, harus bagus kesehatannya, harus bagus perekonomiannya. Perekonomiannya apa dulu? Perikanannya, pariwisata, pertanian, itu peranan masing-masing kementerian gitu. Jadi kelihatan nanti peranannya di rencana aksi itu. Sehingga dengan direvisi Perpres 78 ini nanti, maka masing-masing PPK itu terukur kemajuan pembangunannya, statusnya di mana, dan dia peranan siapa lagi yang diperlukan di situ, kementerian siapa yang harus berperan supaya naik leveling dia. Gitu. Ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil yang terjaga dengan baik mampu berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi, dan biogeokimia. Pelaku-pelaku usaha itu mereka kan harus memperoleh izin namanya PKKPRL. Kalau dulu namanya izin lokasi di tahun 2018. Nah, itu mewajibkan salah satunya itu menjaga ekosistem mereka. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang turut serta dia melakukan penanaman terumbu karang. Karena dampak dari DF itu sendiri, pengeboman ataupun penggunaan racun, jadi ada beberapa karang, ada beberapa titik karang yang rusak. PSDKP sendiri khususnya Tarakan melakukan optimalisasi pengawasan dan penanggulangan destructive fishing. Kita mengajak keterlibatan masyarakat, pemerintah untuk turun langsung bersama melakukan transplantasi terumbu karang di lokasi-lokasi yang pernah dilakukan kegiatan destructive fishing. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan habitat dan ekosistem dapat dijaga dengan baik dan jasa lingkungan tidak mendatangkan ancaman kerusakan, melainkan mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Khusus, Pak Khusus. Sama-sama ya Dek, jadi orang yang sukses dan menjaga Pulau Maratua.